Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fitria. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan presentasikan tentang sejarah pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1959, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono MPD. Selamat menyaksikan. Pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1965 tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Transisi kebijakan pendidikan nasional pada periode ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai tahun 1950, dan fase kedua yaitu fase demokrasi liberal yaitu tahun 1950 sampai tahun 1959, dan fase yang ketiga yaitu fase demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai tahun 1965. Namun pada presentasi kali ini saya hanya akan menjelaskan pada fase yang kedua yaitu fase demokrasi liberal yaitu pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Berikut ini merupakan penjelasan pada fase demokrasi liberal. Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari kesepakatan konferensi meja bundar yang telah ditandatangani pada tanggal 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih berada di bawah kendali Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul gerakan sosial masyarakat yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. RIS berdampak pada masalah politik, ekonomi, militer, kependudukan, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, terjadinya gejolak sosial politik memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang dapat mempengaruhi berjalannya sistem pendidikan nasional yang tidak optimal. Permasalahan pendidikan di masa demokrasi liberal ialah masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Selain itu, Kemdikbud juga mencatat terjadinya perubahan kabinet selama 7 kali selama pemerintahan RIS. Juga ini berkaitan dengan proses berjalannya sistem pendidikan nasional. Umur dari setiap kabinet yang pendek menunjukkan tidak semua menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru. Kemungkinan kebijakan menteri hanya meneruskan kebijakan menteri sebelumnya. Bahkan suatu kabinet tidak memberikan akses informasi programnya untuk publik, sehingga selama mengalami beberapa kali pergantian kabinet, kebijakan pendidikan nasional pada masa demokrasi liberal tidak berjalan dengan penuh kebaruan. Tantangan pendidikan pada masa demokrasi liberal yaitu berupaya untuk membangun infrastruktur agar lebih baik lagi, memperbanyak akses penyelenggaraan sekolah rakyat, melakukan integrasi sekolah-sekolah RIS ke dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan merumuskan dasar kebijakan perundang-undangan nasional sebagai prioritas pemerintah. Berkaitan dengan pendidikan, produk hukum yang dapat dirumuskan adalah pengumuman bersama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada 30 Juni 1950. Pihak RIS diwakili J. Leimena dan Republik Indonesia diwakili oleh Sarmidi Mangunsarkoro. Substansi pengumuman tersebut adalah upaya awal integrasi sistem dan sekolah-sekolah Republik Indonesia Serikat ke dalam sistem Republik Indonesia mengenai susunan sekolah negeri dan swasta. Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan kebijakan nasional di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Jawatan Inspeksi Pengajaran Kementerian PP dan K pada 25 Agustus 1950 mengeluarkan ketentuan perubahan sekolah-sekolah yang awalnya mengikuti model Belanda, terutama di wilayah bekas RIS, diubah mengikuti sistem pendidikan nasional. Kebijakan lainnya lebih bersifat teknis operasional dalam rangka menata sistem pendidikan nasional, antara lain memperbaiki jenjang pendidikan, mengembangkan pendidikan calon guru, dan pendidikan tinggi. Menunjang terselenggaranya pendidikan formal, pemerintah di masa demokrasi liberal membuat kebijakan baru terkait penyempurnaan kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum baru ini dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang menonjol dari kurikulum 1952 ini ialah setiap materi yang diajarkan haruslah dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahwa pendidikan di masa demokrasi liberal berorientasi pada ideologi dan nasionalisme yang tidak hanya menjadi jargon dan semangat kebijakan pendidikan nasional saja, namun diupayakan dan dipraktekkan dalam ruang akademik dan masyarakat. Kebebasan demokrasi dan sikap nasionalisme dalam pendidikan inilah yang kemudian menjelma menjadi bagian dari model, strategi, dan metode-metode pembelajaran yang berbasis pada nilai karakter. Sifat pendidikan nasional pada masa demokrasi liberal ada dua. Yang pertama yaitu bersifat nasional dan yang kedua yaitu bersifat demokratis. Pengertian yang pertama yaitu bersifat nasional, artinya pendidikan Indonesia harus didasarkan pada kebudayaan Indonesia sendiri. Dalam hal ini, mata pelajaran sejarah menjadi penting untuk membangun rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Begitu juga dengan pembelajaran seni tari dan sejenisnya, termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk membangun jiwa nasionalis siswa. Berikutnya untuk penjelasan yang kedua yaitu bersifat demokratis, yang artinya yaitu mengarahkan pembelajaran di sekolah secara demokratis, hingga nanti akan membentuk siswa-siswi yang juga demokratis. Wujudnya yakni bukan pendidikan yang membuahkan siswa penurut jika diperintah, melainkan memiliki kemauan, inisiatif, dan kemerdekaan menentukan sikap sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, pendidikan demokratis tidak sama dengan pendidikan anarki. Sistem pendidikan pada masa demokrasi liberal yaitu yang pertama, tujuan pendidikan pada masa demokrasi liberal yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yaitu untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum yang digunakan pada masa demokrasi liberal yaitu kurikulum tahun 1952, yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai, yang merupakan proses penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang tentunya didasarkan pada tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kurikulum ini mempunyai ciri khas tentang sistem pendidikan yang sudah menasionalis, serta di setiap rencana pelajarannya harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sistem persekolahan pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, yang kedua pendidikan dan pengajaran rendah yang setara dengan SD, yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran menengah yang setara dengan SMP maupun MTS, dan yang keempat yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi yang setara dengan SMA maupun SMK, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pengajaran luar biasa yang setara dengan perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.